Kisah sahabat wanita Nabi Nusaybah binti Ka'ab, perisai Rasulullah. Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah adalah seorang sahabat wanita yang agung lagi pemberani. Banyak jasa telah ia ukir dalam perjuangan dakwah Islam. Ummu Imarah, demikian ia biasa dipanggil, adalah salah satu contoh keberanian yang abadi. Ia merupakan sosok pahlawan yang tidak pernah absen melaksanakan kewajiban bila mana ada panggilan untuknya. Semua target perjuangannya ditujukan untuk kemuliaan akhirat. Nyawa Rasulullah berada dalam bahaya. Ketika melihat Rasulullah menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya membentuk pertahanan untuk melindungi beliau. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ketika itu Nusaybah berperang penuh keberanian dan tidak menghiraukan diri sendiri saat membela Rasulullah. Saat itu, Nusaybah menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Sedikitnya ada sekitar 12 luka di tubuhnya, dengan luka di leher yang paling parah. Namun hebatnya, Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu, atau bersedih. Ketika Rasulullah melihat Nusaybah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaybah, balutlah luka ibumu, ya Allah. Jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah, Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang, membela Rasulullah dan agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujarnya. Dalam sejarah Islam, Nusaybah juga disebut-sebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya syahid dalam sebuah pertempuran, Nusaybah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh keikhlasan serta kebanggaan. Selain perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaibiyah, perang Khaybar, perang Hunain dan perang Yamamah. Dalam berbagai pertempuran itu, Nusaybah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang-orang yang terluka, tapi juga memanggul senjata menyambut serangan musuh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, "Tidaklah aku melihat ke kanan dan ke kiri pada pertempuran Uhud kecuali aku melihat Nusaybah binti Ka'ab berperang membelaku." Memang Nusaybah binti Ka'ab Ansariyah demikian cinta dan setianya kepada Rasulullah sehingga begitu melihat junjungannya itu terancam bahaya, dia maju mengibas-ngibaskan pedangnya dengan perkasa sehingga dikenal dengan sebutan Ummu Umarah. Adalah pahlawan wanita Islam yang mempertaruhkan jiwa dan raga demi Islam termasuk ikut dalam perang Yamamah di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid sampai terpotong tangannya. Ummu Umarah juga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menunaikan Baitur Ridwan, yaitu suatu janji setia untuk sanggup mati syahid di jalan Allah. Nusaybah adalah satu dari dua perempuan yang bergabung dengan 70 orang lelaki Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam baiat Aqobah yang kedua itu ia ditemani suaminya Zaid bin Asim dan dua orang puteranya, Hubaib dan Abdullah. Wanita yang seorang lagi adalah saudara Nusaybah sendiri. Pada saat baiat itu Rasulullah menasihati mereka, jangan mengalirkan darah dengan sia-sia. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sebagian kaum muslimin kembali murtad dan enggan berzakat.
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab dan menunjuk Habib, putra Nusaybah, sebagai utusannya. Namun, Musailamah menyiksa Habib dengan memotong anggota tubuhnya satu persatu sampai syahid. Meninggalnya Habib meninggalkan luka yang dalam di hati Nusaybah. Pada perang Yamamah, Nusaybah dan putranya, Abdullah, ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun setelah perang Yamamah, Nusaybah meninggal dunia. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nusaybah binti Ka'ab al-Ansariyah dengan curahan rahmatnya yang luas, menyambutnya dengan keridaan, serta memuliakan kedudukannya. Kisah Sahabiyah selanjutnya adalah Rumaisah, Ummu Sulaim, suster perawat dan mujahidah era Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat menghadapi banyak sekali peperangan melawan kaum kafir. Mereka terluka bahkan tak sedikit yang meregang nyawa. Ummu Sulaim selalu sigap jika hal itu terjadi. Ia turut serta dalam sederet peperangan di masa Rasulullah dan menjadi suster perawat yang sangat terampil lagi berani mengobati para mujahid di medan perang. Ajakan perang Hunain pun tersebar. Ummu Sulaim tidak tinggal diam. Ia mengambil sebilah pisau yang biasa digunakan untuk merawat luka. Lalu ditaruhnya pisau itu di pinggang. Bersama Abu Thalhah, Ummu Sulaim pun berangkat mendaftarkan diri untuk maju ke medan perang. Kepada Rasulullah, Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim membawa pisau besar." Ummu Sulaim lalu berkata pula, "Wahai Rasulullah, aku membawa pisau ini. Bila salah seorang musyrikin mendekatiku, aku akan merobek perutnya." Rasulullah pun tersenyum melihat semangat keduanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah telah mencukupi dan memberikan kebaikan." Singkat cerita, perang Hunain pun berlalu. Ummu Sulaim pun telah mengandung 9 bulan. Lahirlah bayi laki-laki dari rahim sahabiyah pemberani ini. Ummu Sulaim pun segera meminta tolong putra sulungnya, Anas bin Malik, agar membawa sang bayi ke hadapan Rasulullah. Begitu melihat bayi tersebut, Rasulullah segera bersukacita. "Siapa ini, wahai Anas?" tanya beliau. "Wahai Rasulullah, ini adikku. Ibuku menyuruhku untuk membawanya padamu," jawab Anas. Rasulullah pun segera menggendong bayi merah itu, lalu meminta kurma yang dibawa Anas bin Malik. Dengan kurma itu, Rasulullah lalu mentanik si bayi, lalu memberikannya nama Abdullah. Rasulullah bahkan tertawa saat melihat kelucuan si bayi. Kelak, bayi Ummu Sulaim yang penuh keberkahan itu memiliki banyak putra dan semua putranya menjadi ulama yang faqih dalam agama. Masya Allah, Ummu Sulaim bukan hanya memiliki keutamaan sebagai sahabiyah, namun juga seorang ibu dari sahabat utama, dan seorang nenek dari para ulama. Ummu Sulaim hidup cukup lama setelah wafatnya Rasulullah. Ia menemui ajal di masa Khalifah Ar-Rasyidin ketiga, Utsman bin Affan. Sungguh kisah hidupnya banyak menjadi pelajaran dan tauladan bagi muslimah, Rumaisah, Ummu Sulaim. Semoga Allah meninggikan derajatnya di akhirat kelak. Amin. Kisah pahlawan wanita berikutnya adalah Khawlah binti Azur, ksatria berkuda hitam. Siapa ksatria berkuda hitam ini? Itulah Khawlah binti Azur.
Dia seorang muslimah yang kuat jiwa dan raga. Sosok tubuhnya tinggi langsing dan tegap. Sejak kecil Haulah suka dan pandai bermain pedang dan tombak, dan terus berlatih sampai tiba waktunya menggunakan keterampilannya itu untuk membela Islam bersama para mujahidah lainnya. Diriwayatkan betapa dalam salah satu peperangan melawan pasukan kafir Romawi di bawah kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid, tiba-tiba saja muncul seorang penunggang kuda berbalut pakaian serba hitam yang dengan tangkas memacu kudanya ke tengah-tengah medan pertempuran, seperti singa lapar yang siap menerkam. Sosok berkuda itu mengibas-ngibaskan pedangnya dan dalam waktu singkat menumbangkan 3 orang musuh. Panglima Khalid bin Walid serta seluruh pasukannya tercengang melihat ketangkasan sosok berbaju hitam itu. Mereka bertanya-tanya siapakah pejuang tersebut yang tertutup rapat seluruh tubuhnya dan hanya terlihat kedua matanya saja itu. Semangat jihad pasukan muslimin pun terbakar kembali begitu mengetahui bahwa The Black Rider, di penunggang kuda berbaju hitam itu adalah seorang wanita. Keberanian Haulah teruji ketika dia dan beberapa mujahidah tertawan musuh dalam peperangan Sahura. Mereka dikurung dan dikawal ketat selama beberapa hari. Walaupun agak mustahil untuk melepaskan diri, namun Haulah tidak mau menyerah dan terus menyemangati sahabat-sahabatnya. Katanya, "Kalian yang berjuang di jalan Allah, apakah kalian mau menjadi tukang pijit orang-orang Romawi? Mau menjadi budak orang-orang kafir? Di mana harga diri kalian sebagai pejuang yang ingin mendapatkan surga Allah? Di mana kehormatan kalian sebagai muslimah? Lebih baik kita mati daripada menjadi budak orang-orang Romawi." Demikianlah Haulah terus membakar semangat para muslimah sampai mereka pun bulat tekad melawan tentara musuh yang mengawal mereka. Rela mereka mati syahid jika gagal melarikan diri. Janganlah saudari sekali-kali gentar dan takut, patahkan tombak mereka. Hancurkan pedang mereka, perbanyak takbir serta kuatkan hati. Insya Allah pertolongan Allah sudah dekat. Dikisahkan bahwa akhirnya, karena keyakinan mereka, Haulah dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dari kurungan musuh. Subhanallah. Pahlawan wanita selanjutnya adalah Nailah si cantik yang pemberani. Nailah binti Al-Farafisah adalah istri Khalifah Utsman bin Affan. Dia terkenal cantik dan pandai. Bahkan suaminya sendiri memujinya begini, "Saya tidak menemui seorang wanita yang lebih sempurna akalnya dari dirinya. Saya tidak segan apabila ia mengalahkan akalku." Subhanallah. Mereka menikah di Madinah Al-Munawwarah dan sejak itu Utsman kagum pada tutur kata dan keahlian Nailah di bidang sastra. Karena cintanya, Utsman paling senang memberikan hadiah untuk istrinya itu. Mereka punya 1 orang anak perempuan, Maryam binti Utsman. Ketika terjadi fitnah yang memecah belah umat Islam pada tahun 35 Hijriah, Nailah ikut mengangkat pedang untuk membela suaminya. Seorang musuh menerobos masuk dan menyerang dengan pedang pada saat Utsman sedang memegang mushaf Al-Quran. Tetesan darahnya jatuh pada ayat 137 surah Al-Baqarah yang artinya, "Maka Allah akan memelihara engkau dari mereka." Seseorang pemberontak lain masuk dengan pedang terhunus. Nailah berhasil merebut pedang itu namun si musuh kembali merampas senjata itu, dan menyebabkan jari-jari Nailah terputus. Utsman syahid karena sabetan pedang pemberontak. Air mata Nailah tumpah ruah saat memangku jenazah sang suami. Ketika kemudian ada musuh yang dengan penuh kebencian menampari wajah Utsman yang sudah wafat itu,
Nailah lalu berdoa, semoga Allah menjadikan tanganmu kering, membutakan matamu dan tidak ada ampunan atas dosa-dosamu. Dikisahkan dalam sejarah bahwa si penampar itu keluar dari rumah Utsman dalam keadaan tangannya menjadi kering dan matanya buta. Sesudah Utsman wafat, Nailah berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ia tak berdandan dan berhias dan tidak meninggalkan rumah Utsman ke rumah ayahnya. Nailah memandang kesetiaan terhadap suaminya sepeninggalnya lebih berpengaruh dan lebih besar dari apa yang dilihatnya terhadap ayahnya, saudara perempuannya, ibunya dan juga kerabatnya. Ia selalu mendahulukan keutamaannya, mengingat kebaikannya di setiap tempat dan kesempatan. Ketika Utsman terbunuh, ia mengatakan, sungguh kalian telah membunuhnya padahal ia telah menghidupkan malam dengan Al-Quran dalam rangkaian rakaat. Subhanallah. Demikianlah kisah para ksatria wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata umat muslim juga memiliki jagoan wanita yang memang nyata adanya. Semoga kita, para muslimah dapat mengambil teladan dari mereka. Amin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Amin.